Saat ini, masalah kesehatan reproduksi masih menghantui wanita. Salah satunya adalah kanker serviks. Di Indonesia, penyakit kanker serviks menjadi penyebab kematian terbanyak nomor 2 pada wanita. Kanker serviks dapat menyerang wanita dari usia lebih dari 30 tahun. Namun di Indonesia, kanker serviks sudah diidap oleh wanita dengan usia kurang dari 30 tahun. Serta sebagian besar kanker serviks diketahui pada stadium lanjut dan 50% penderita kanker serviks berujung mengalami kematian. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks merupakan suatu kondisi di mana terdapat pertumbuhan dari sel-sel ganas pada leher rahim atau serviks wanita yang menghubungkan antara vagina dan rahim wanita. 99,7% kanker serviks disebabkan oleh HPV atau Human Papilloma Virus. Dengan 70% penyebab utama kasus kanker serviks di dunia adalah HPV tipe 16 dan 18. Apa aja sih faktor-faktor yang mempermudah terkena kanker serviks? Pertama, riwayat keluarga. Faktor risiko pertama yang menyebabkan kanker serviks yakni adanya riwayat keluarga dari ibu dan saudara kandung yang pernah mengidap kanker serviks. Semakin muda seseorang menikah dan memulai aktivitas seksual di bawah usia 18 tahun, akan berisiko lebih tinggi untuk terkena kanker serviks. Hal ini dikarenakan pada masa muda akan memproses tingginya metaplasia sel squamosa yang berisiko mengakibatkan transformasi aptik squamosa yang akan menjadi serviks. Yang ketiga yakni paritas. Paritas atau melahirkan lebih dari satu anak akan bisa berisiko lebih tinggi untuk mengalami kanker serviks. Hal ini bisa terjadi karena setiap mengalami persalinan, serviks akan mengalami trauma yang bisa mengakibatkan proses remodeling. Sehingga adanya perubahan dari komponen ekstraseluler yang akan menyebabkan molekul bersifat anti kanker menurun pada membran serviks. Keempat, merokok dan minum alkohol. Wanita yang merokok diindikasikan 2 kali lebih berisiko terkena kanker serviks. Hal ini dikarenakan asap rokok dan alkohol mengandung zat karsinogen yang dapat menurunkan daya tahan tubuh, juga rentan memicu terjadinya abnormalitas pada jaringan serviks. Kelima, defisiensi zat besi. Konsumsi makanan cepat saji secara terus-menerus menjadi salah satu penyebab defisiensi zat besi atau kekurangan zat gizi. Defisiensi zat besi, beta-karoten, vitamin A, vitamin C, dan E dapat menjadi faktor risiko terjadinya kanker serviks. Yang keenam adalah vagina hygiene rendah. Hygiene yang rendah akan menyebabkan kuman dengan mudah masuk pada daerah organ reproduksi wanita. Hal itu dapat memicu pertumbuhan sel baru yang dapat meningkatkan terjadinya kanker. Penggunaan pembalut yang menggunakan pemutih dengan gas klorin akan menimbulkan dioksin dan bersifat karsinogenik. Hal itu dapat mempengaruhi beberapa organ dalam tubuh. Selain itu, penggunaan toilet tidak bersih juga dapat menjadi faktor risiko kanker serviks. Mari ketahui tanda dan gejala kanker serviks. Pertama, pendarahan abnormal di luar menstruasi. Kedua, keputihan abnormal seperti lendir kental, berwarna kuning atau kecoklatan, berbau tidak sedap, dan terasa gatal. Ketiga, pendarahan saat melakukan hubungan seksual. Keempat, pendarahan setelah terjadi menopause. Kelima, nyeri pinggul dan nyeri pinggang. Apabila mempunyai salah satu atau lebih dari tanda gejala tersebut, segera konsultasikan ke dokter ya. Perlu kita ketahui bahwa kanker serviks memerlukan waktu 10-20 tahun untuk menginfeksi penderita. Oleh karena itu, yuk cegah kanker serviks sejak dini dengan cara 1. Tidak menikah muda dan melakukan hubungan seksual di bawah usia 18 tahun dan tidak bergonta-ganti pasangan. 2. Tidak merokok baik itu aktif maupun pasif dan tidak mengkonsumsi alkohol. 3. Menjaga pola makan dengan mengganti makanan junk food atau fast food menjadi healthy food yang mengandung zat besi, vitamin A, vitamin C, dan E. 4. Tingkatkan kesehatan reproduksi dengan cara 1. Membasuh dengan air bersih dan tidak menggunakan sabun. 2. Membasuh dari arah depan ke belakang untuk menghindari kontaminasi bakteri. 3. Usahakan daerah kewanitaan tetap kering serta cuci area kewanitaan setelah BAB atau BAK.
4. Ganti pembalut secara rutin pada saat menstruasi. Yang kelima adalah melakukan vaksin HPV. Apa sih itu vaksin HPV? Vaksin HPV adalah salah satu program dari pemerintah untuk mencegah kanker serviks sedini mungkin. Vaksin HPV ini nantinya akan disuntikan untuk membantu pembentukan antibodi sebagai perlindungan terhadap HPV yang menyebar menjadi penyebab kanker serviks. Idealnya, vaksin HPV ini dapat diberikan kepada wanita yang belum aktif secara seksual, yakni dari usia 9 tahun ke atas, serta dosis vaksinasinya diberikan sebanyak 3 kali untuk selamanya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, ubah pola hidup dan segera lakukan vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.